ada di hari ini. Terlebih Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita datang ke dalam tempat ini, memuliakan nama Tuhan, berbuat bakti kepada Tuhan. Mari setiap kita yang ada, siapkan hati kita seluruh hidup ini untuk sungguh-sungguh kita mau menyenangkan Tuhan lewat ibadah kita. Mari Bapak Ibu yang masih berada di luar boleh mengisi tempat yang ada di dalam ruangan, masih banyak yang kosong, sehingga saudara-saudara kita yang mungkin agak belakangan datangnya bisa mereka mengisi tempat yang ada di luar. Puji Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan, mulaikan ibadah kita. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Dengan hati yang bersyukur kami datang kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik atas hidup kami. Kasih anugerah Tuhan selalu baru Engkau nyatakan di dalam hidup ini. Sampai di hari ini pun kami merasakan anugerah-Mu, kemurahan-Mu atas hidup kami. Dan kami nyatakan terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Sungguh besar kasih Tuhan atas hidup kami. Bahkan terlebih sebentar Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama bersekutu lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Layakan kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, bahkan kami seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Kami pertaruhkan seluruh hidup ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun, membimbing dan menguasai hidup ini, mengurapi setiap kami yang ada. Kuasa urapan-Mu nyata atas setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kasih anugerah Tuhan di dalam hidup ini. Sungguh kami kagum dan takjub akan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang
Tuhan. Sungguh Engkau yang layak dipuji dan disembah pagi hari ini. Dan hati kami siap, hati kami limpah dengan syukur. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi kembali Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya, baik kita yang ada di tempat ini, bahkan bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang masih berada di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita dan setiap pujian dan penyembahan yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Biar semuanya lahir dari hati yang sungguh-sungguh, lahir dari hati yang bersyukur kepada Tuhan. Amin saudara, haleluya. Yang siap memuji Tuhan mari bertepuk tangan. Haleluya, Dia sungguh baik. Haleluya, amin.
kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bebas oleh kuasa darah-Mu. Dan pagi hari ini kami mau bersekutu dengan firman-Mu, juga bersekutu lewat tubuh dan darah-Mu. Oleh karena kuasa darah-Mu, Engkau menyucikan hidup kami, Engkau menguduskan hidup kami, membebaskan kami dari segala belenggu-belenggu dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengangkat hidup kami, membeli hidup kami, membayar hidup kami dengan darah-Mu yang mahal. Haleluya. Kami bawa hidup kami kepada-Mu. Kami mau menikmati firman-Mu Tuhan, bukan dengan darah yang mahal. Haleluya. Bukan dengan barang fana. Haleluya. Kau membayar dosaku. Terima kasih Tuhan. Dengan
seperti apa yang Engkau ingini dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tadi kami telah memuji, kami telah menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, ini semua berkenan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikanlah kami hati dan pikiran yang siap untuk ditanam dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami dan dapat kami aplikasikan di dalam setiap keseharian dalam hidup kami. Engkau berkati hamba-Mu yang akan membawa kebenaran firman Tuhan. Pakai dia sesuai dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, kami percaya bahwa itu semua adalah teguran Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan itu semua adalah perkataan yang Tuhan mau kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa keberadaan kita pada pagi hari ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan, dari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Titus. Ini surat penggembalaan yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada anak muda, anak didiknya yang dipercayakan untuk melayani di satu pulau yang bernama Pulau Kreta. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Saya persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat-ayat ini dan saya percaya kita akan berbahagialah. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 15. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Sama-sama kita baca ayat 11. 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Haleluya, silakan duduk. Ayat 15, beritakanlah semuanya itu.
nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ada satu pesan yang Rasul Paulus sampaikan kepada seorang anak muda, seorang hamba Tuhan yang masih muda, yang dipercayakan untuk menjadi pelayan Tuhan, yang dipercayakan untuk menjadi seorang pelayan di satu pulau yang bernama Pulau Kreta. Ayat 5, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Rasul Paulus memberikan kepercayaan penuh kepada Titus untuk mengatur segala sesuatu dalam jemaat Tuhan yang dipercayakan kepadanya di Pulau Kreta. Apa yang perlu diatur harus diatur supaya jemaat, umat-umat Tuhan di sana bisa tertib dalam hidup mereka, dalam pelayanan mereka, dalam kehidupan mereka, teristimewa dalam hubungannya dengan Tuhan, kerohanian mereka. Nasihatilah semuanya itu, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Jangan ada seorang menganggap engkau rendah. Ini terkadang orang berpikir mungkin karena masih muda, ya, ada istilah orang belum banyak makan garam, ya, masih belum banyak pengalaman. Nah saudara, ini pun Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius dalam nasihatnya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah saudara, apa yang perlu diberitakan, apa yang perlu dinasihatkan oleh Titus kepada jemaat yang ada di Pulau Kreta? Ada beberapa hal yang pagi hari ini lewat pembacaan kita dikatakan dalam ayatnya yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kalau saudara membaca mulai dari pasal 1 ayat 5 mulai sampai ayatnya yang ke-16 dan pasal 2 sampai ayat 10, ada banyak pesan-pesan yang Rasul Paulus sampaikan untuk dinasihatkan, untuk diberitakan kepada jemaat di Pulau Kreta. Salah satunya tentang menegur, menasihati jemaat supaya hidup tertib. Karena apa? Ada orang-orang di dalam jemaat yang ada di Pulau Kreta yang masih menganut paham hukum Taurat. Mereka beribadah seperti biasa, tetapi ajaran-ajaran mereka yang mereka ajarkan itu menyimpang keluar dari ajaran Kristus, keluar dari ajaran kasih. Ayat 10,
Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib. Dalam ayat pasal 1 ayat 10. Terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dalam hal ini hukum Taurat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Ada kepentingan. Mereka mengajarkan ajaran di luar dari ajaran kasih karunia Allah. Supaya apa? Untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Itu yang dialami, yang terjadi dalam jemaat di Pulau Kreta. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang-orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap dan malas. Ini julukan untuk yang diberikan oleh nabi-nabi mereka terhadap orang-orang Kreta. Dasar ini orang-orang Kreta pembohong, pendusta, ya, binatang buas, pelahap, malas. Aduh, kesaksian itu benar. Nah ternyata semua omongan-omongan itu binatang buas, pemalas, apalagi? Ya, pembohong, pelahap. Kesaksian itu benar. Ya. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam apa? Iman. Ini nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Titus untuk dinasihatkan kepada jemaat di Pulau Kreta. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal. Dia perlu hikmat yang daripada Tuhan. Alkitab berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ini yang Rasul Paulus ingin sampaikan dan teruskan kepada jemaat di Kreta. Hei, kasih karunia, pemberian secara cuma-cuma. Pemberian bukan berdasarkan kebaikan kita, kebaikan manusia, tetapi pemberian daripada Allah secara cuma-cuma. Orang-orang di Pulau Kreta tidak layak untuk menerima itu, tetapi Tuhan berikan kepada mereka. Itu kasih karunia Allah. Alkitab berkata dalam Efesus pasal 2, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi itu pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang berkata saya selamat karena perbuatan baik saya. Saya selamat karena setiap bulan saya bawa persepuluhan. Saya selamat karena setiap minggu saya bawa persembahan. Karena saya rajin berdoa. Karena saya setia beribadah. No, bukan karena kebaikan kita. Tapi kalau kita setia beribadah, kita setia membawa persembahan, membawa persepuluhan, kita setia melakukan semuanya itu bukti karena kita menyadari kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah itu. Dalam
2 Timotius pasal 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Haleluya, luar biasa. Dialah, Tuhanlah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Tuhan memanggil saya dan saudara dengan panggilan kudus yang daripada Allah. Kita orang yang jahat, kita orang yang ada di dalam dosa, lumpur dosa. Tetapi Tuhan bawa kita, Tuhan tarik kita. Kita ada di dalam kegelapan, Tuhan bawa kita pindah kepada terang. Itu kasih karunia. Tidak mampu kita keluar dari dosa. Tidak mampu kita tinggalkan kegelapan ini. Kenapa kita ada di sini? Itu kasih karunia bawa kita ke tempat ini. Dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Amin. Ada kata sebelum permulaan zaman. Kalau kita bahas ini secara dalam, luar biasa. Ternyata pilihan Allah kepada kita, penetapan Allah kepada kita, bukan nanti ketika kita lahir. Bukan nanti ketika saudara ada, hidup, bernafas. Tapi penetapan Allah itu bagi kita. Panggilan Allah yang kudus itu kepada saya dan saudara. Itu ada sejak apa? Sebelum permulaan zaman. Artinya, sebelum Adam ada. Sebelum dunia ini jadi. Allah sudah memilih kita. Amin. Allah sudah memilih kita. Saya mau yakinkan kita jemaat Tuhan. Pemilihan Allah kepada saya dan saudara sebelum permulaan zaman. Haleluya. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Kasih karunia Allah itu menyelamatkan kita. Semua manusia tanpa terkecuali. Semua manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini. Semua yang ada di dalam dunia ini Allah mengasihi. Besar kasih Allah kepada mereka, kepada kita manusia. Tapi ayat itu selanjutnya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ya, ini jadi lupa-lupa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ada setiap. Semua Tuhan kasihi. Dunia ini Tuhan kasih, semua orang Tuhan kasih. Tapi Alkitab berkata setiap orang yang percaya kepadanya. Ada enggak orang yang tidak percaya sampai saat ini? Banyak. Banyak. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi dunia ini. Tapi itu pun masih ada banyak orang yang belum percaya kepada Yesus.
Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang ada, dan saudara-saudara kekasih kita yang sudah percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus, jaminan ia akan beroleh hidup yang kekal kepadanya. Kecuali ketika dia meninggalkan Yesus, kecuali dia meninggalkan kasih karunia Allah. Saya kaget mendengar dalam 2 minggu yang lalu atau minggu yang lalu, anak muda, 2 orang anak muda, ya, sudah meninggalkan Tuhan. Gara-gara apa? Pacaran beda agama. Halo, masih ada di sini yang pacaran beda agama? Ada yang lihat postingannya Om Gilbert Lumoindong di Instagram, pacaran beda agama? Hati-hati saudara pacaran. Alkitab berkata, persamaan apakah antara gelap dengan terang? Tidak ada persamaan gelap dengan terang. Gelap tetap gelap, terang tetap terang. Itu 2 anak muda. Satu pernah ibadah di tempat ini, menjadi pemain rebana juga pernah. Jadi saudara main rebana di tempat ini, saudara berdiri di tempat ini sebagai pengkhotbah, sebagai WL, singers, bukan jaminan. Tidak jadi jaminan. Tidak jadi jaminan. Dia pelayan pernah main rebana. Tapi ya Tuhan, karena Ahmad, saya tidak tahu namanya Ahmad kah, tapi tinggalkan Tuhan. Tinggalkan kasih karunia. Hati-hati. Hati-hati. Jangan bermain-main dengan api. Oh, enggak apa-apa kan kita hanya kenalan saja. Oh. Enggak apa-apa kan enggak menikah Jiki. Masih pacaran Ji, masih penjejakan, enggak masalah Ji. Nanti kan saya bisa tarik dia. Oh. Saya bisa pengaruhi dia untuk percaya. Puji Tuhan, kalau saudara dikasih karunia Allah untuk menarik orang dari seberang. Tetapi kalau hanya karena kepuasan nafsu, hati-hati. Anak saya Tirsa kasih lihat tadi malam, itu orang luar. Karena pacaran masih 16 tahun di Makassar. Dia tikam pacarnya karena pacarnya itu mau tinggalkan dia, mau putuskan. Hati-hati. Ini fakta, ini yang ada di hadapan kita sebagai anak-anak muda. Ini tantangan bagi kita. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan iman. Jangan tinggalkan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Ketika Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, dia lahir. Dia hidup. Dia melayani. Semua manusia dia layani. Semua orang dia layani. Tapi ada orang-orang juga yang menentang dia, yang menolak dia. Tapi itu tidak mengurangi, tidak menghambat anugerah Tuhan, rencana Allah. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus berkata ketika dia disalib, sudah selesai. Apa yang selesai?
rencana Allah, karya penebusan itu. Yang dulu ketika dia ada di taman Getsemani, dia minta kepada Bapa, kalau boleh Bapa, biarlah cawan ini, cawan apa? Cawan penderitaan, cawan dosa yang diberikan Bapa kepada Yesus karena dosa-dosa kita, dosa orang-orang yang sebelum Yesus, dosa orang-orang yang sesudah Yesus, sampai kita saat ini maupun orang-orang yang belum lahir, ditimpakan dosa itu kepada Yesus. Yesus katakan, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Di atas kayu salib, Yesus tekun memikul salib itu. Sampai dia disalib, dia katakan, sudah selesai. Penebusan kita orang-orang yang tidak layak, yang seharusnya kita mati, dihukum karena pelanggaran kita, karena dosa-dosa kita, tapi Yesus tanggung itu di atas kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Haleluya. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Haleluya. Haleluya. Sudah nyata. Nanti minggu depan saya akan bahas ayat-ayat selanjutnya. Hari pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan buat kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Bukan berdasarkan perbuatan baik kita, tapi berdasarkan kebaikan daripada Allah sendiri. Kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Ini adalah roti, ini adalah anggur. Tapi dengan iman, dengan penuh kepercayaan yang sungguh, ketika saudara ambil itu, ketika saudara makan, itu adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus sendiri. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya undang pelayan-pelayan perjamuan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Ibu Gloria, hamba Tuhanan, Priyadi, Banak kamu. Haleluya Yesus. Mari kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Berterima kasih buat pengorbanan Yesus. Dengan darahnya, dengan nyawanya, dia tukar hidup kita. Dengan nyaramu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Dengan darahmu, dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Anak-anak duduk. Kulah anak, katakan Yesus, 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 ku berseru.
Yesus ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darahmu, haleluya, dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidup. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anak akan Yesus. Yesus, 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 berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau telah memilih kami sebelum dunia telah dijadikan. Dan kami ada pada pagi hari ini bukan karena kebaikan kami, bukan karena kami mampu merawat tubuh kami, jasmani kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semua hanya karena kasih karunia daripada Allah. Dan kasih karunia itu telah nyata. Kasih karunia itu untuk semua manusia. Dan kami bersyukur kami adalah bagian dari manusia, dari orang-orang yang diberikan kasih karunia oleh Allah itu, bukan karena kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini Bapa, kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Layakkan setiap kami Bapa, mulai dari hamba-Mu kepada kami semua para pelayan-pelayan, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada seluruh jemaat Tuhan, orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Layakkan setiap kami Bapa. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami, dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatan kami. Kau kuduskan kami semua Bapa, sehingga tubuh dan darah Yesus yang ketika kami akan ambil dan kami akan makan dan minum bersekutu di dalamnya, kami ada kekuatan baru, kami ada pengharapan baru, kami ada kasih anugerah yang baru dalam kehidupan kami. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan roti dan anggur ini, yang adalah tubuh dan darah Yesus sendiri, dengan iman. Kami bersyukur, kami siap untuk bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Salibnya.
salibnya, salibnya, selama dari belakang mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus, salibnya, 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 selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus, salibnya, 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 saudara yang sudah mendapatkan tubuh dan darah Yesus bisa bangkit berdiri. Dosaku disucikan oleh darah Yesus, salibnya, oh salibnya, salibnya, selama mulia dosaku Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Mari angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita. Dengar firman Allah. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini,
ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Kami akan bersekutu, kami akan makan tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita makan tubuh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat darah Yesus tinggi-tinggi melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan minum darah-Mu. Darah perjanjian, darah penebusan akan dosa-dosa kami. Ketika kami makan dan minum darah-Mu, kami akan bersekutu. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Kami akan minum darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Haleluya, haleluya. Mari berikan kemuliaan, sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya,
Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu, dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami melalui anak tunggal Yesus Kristus itu kepada semua orang sudah nyata. Sudah nyata kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Kami tinggal menikmati kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, dalam perjalanan-perjalanan hidup kami Bapa. Kami bangun hidup kami. Kami membangun rohani kami masing-masing untuk tetap bertumbuh ke arah Kristus, mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang sudah bersekutu dengan firman-Mu dan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, Tuhan pasti menolong setiap kami. Tuhan pasti memberkati setiap kami Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan penghiburan oleh Tuhan, yang dalam beban berat apapun yang kami hadapi, kami diberikan kelepasan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami. Ini pun adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Allah ketika kami dapat mempersembahkan, membawa korban syukur kami kepada-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur melanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Sambil korban persembahan dijalankan, kita nyanyikan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kasih
Ibu dan saudara-saudari. Sejenak kita akan mendengarkan kegiatan kita sepanjang minggu yang akan kita lewati. Selepas ibadah kita siang ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tinggal sebentar kita akan mengadakan rapat. Lalu hari Senin, Selasa sampai Jumat tidak ada kegiatan, belum ada kegiatan. Nanti diumumkan baksosnya. Lalu hari Sabtu ada latihan buat persiapan ibadah raya kita di tempat ini. Kemudian pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian di dalam ibadah Minggu tanggal 14 Maret 2021. Pemimpin pujian Bapak Otniel Amba, pemain musik oleh tim musik Singers Bapak Daniel Siahaan bersama dengan Saudara Julius. Multimedia Clara dan Tirsa, kolektan Ibu Herni Sondak dan Ibu Desi Musa. Penerima tamu hamba Tuhan Joksan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kepada Pak Pendeta Max. Jam 9 bakti sosial. Pengumuman tambahan hari Kamis, ya, hari Kamis kita di tempat ini ada bakti sosial yang diadakan oleh Dr. Jane bersama dengan rekan-rekannya. Jadi jemaat Tuhan boleh datang, baksosnya dimulai jam 8 pagi. Jadi Bapak Ibu yang mau ngecek darah, kolesterol, asam urat dan teman-temannya, silakan boleh berkunjung ke tempat ini dimulai jam 8. Itu gratis ya. Jemaat Tuhan, kita akan mengadakan bakti sosial bersama dengan dokter dan rekan-rekannya jam 8 pagi. Anak-anak juga boleh dibawa datang karena kami melihat ada banyak vitamin buat anak-anak. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan pagi hari ini. Saya percaya berkat ibadah itu menjadi bagian setiap kita. Bahkan berkat Tuhan sepanjang minggu yang akan kita lewati pun menjadi bagian saya dan saudara. Begitu juga Bapak Ibu saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing yang dengan setia mengikuti ibadah live streaming ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan pun saudara rasakan di sepanjang minggu yang akan kita lewati. Kita akhiri ibadah kita sambil bangkit berdiri bersama. Ibu Gembala akan tutup kita di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. dan syukur hanya bagi-Mu ya Bapa di surga,
yang sudah memberkati ibadah kami siang hari ini. Dalam persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu, dalam kami menikmati firman-Mu, bahkan kekasih-kekasih yang telah meletakkan korban persembahan, bahkan milik-Mu yang semua telah dikembalikan. Kami percaya semua itu Tuhan lihat, Tuhan tilik, dan Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar akan dilanjutkan dengan rapat. Tuhan mohon pimpinan-Mu, campur tangan-Mu, semuanya hanya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang hadir siang hari ini, baik yang ada di dalam ruangan ini, yang ada di luar, bahkan yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka, Tuhan diberkati kerana Tuhan. Pujilah nama-Mu Bapa di surga. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita, memberkati kita, menguatkan kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari Minggu, Tuhan memberkati.